Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang diri sendiri serta mata kuliah yang saya ajarkan pada semester genap 2021-2022 sedang berjalan saat ini. Mata kuliah yang saya ajarkan pada semester ini adalah teknologi pengajaran di semester 4. Sebelum saya menjabarkan metode pengajaran yang saya terapkan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Epi Supriyani Saragar, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan. Adapun nomor induk dosen nasional saya adalah 0114117501. Sebagai dosen, saya mengabdi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia selama lebih kurang 9 tahun, yaitu sejak 1 November 2013 diangkat sebagai dosen. Sebagai upaya dalam meningkatkan pengembangan kualitas pengetahuan serta kemampuan mahasiswa, secara langsung saya juga berupaya meningkatkan kualitas kemampuan saya. Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari perguruan tinggi yang mendorong dosen-dosen untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam peningkatan pendidikan. Alhamdulillah, dengan tekad dan semangat saya menempuh pendidikan S3 di Universitas Negeri Medan. Pada tahun 2021 telah saya selesaikan dengan baik. Saya memilih untuk melanjutkan S3 bidang studi pendidikan, teknologi pendidikan, karena saya menilai perlunya teknologi diterapkan dalam meningkatkan proses pengajaran di depan kelas untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu, perkembangan yang terjadi pada saat ini, di mana perkembangan teknologi tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dengan mengetahui serta memahami fungsi teknologi, kita dapat memadukan dalam proses pengajaran yang dilakukan oleh para pengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia agar menghasilkan output untuk tenaga pendidik pada berbagai tingkat pendidikan. Maka penerapan teknologi pendidikan yang tepat akan mendorong terciptanya proses pengajaran menarik dan efisien. Pada semester genap tahun 2021-2022 ini, saya memberikan mata kuliah teknologi pengajaran yang sejalan dengan studi pendidikan S3 saya, di mana teknologi pengajaran ini memiliki bobot 2 SKS. Secara deskripsi, mata kuliah teknologi pengajaran bagian daripada studi teknologi pendidikan, di mana konsep pengajaran sendiri merupakan komponen pendidikan. Teknologi pengajaran sendiri menitiberatkan terjadinya integrasi dalam proses kegiatan, yaitu adanya keterlibatan manusia, pelaksanaan kegiatan, penerapan ide, ketersediaan, serta penggunaan peralatan pendukung kegiatan, instansi pelaksana, serta manajemen yang mengatur dan mengelola kegiatan sehingga mampu memecahkan masalah atau memberikan bentuk baru dalam situasi pembelajaran yang memiliki tujuan dalam peningkatan pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan peserta didik. Dalam pelaksanaan pengajaran mata kuliah teknologi pengajaran, mahasiswa tidak hanya diajarkan pada kaitan pada aspek teoritis, tetapi juga pada aspek praktis tentang perkembangan teknologi yang dapat diterapkan dalam mendukung proses pelaksanaan pengajaran itu sendiri. Karena dalam mata kuliah ini terdapat dua hal penting, yaitu teknologi dan pengajaran. Secara garis besar, lingkup bahasan pada mata kuliah ini mencakup perkembangan definisi teknologi pembelajaran dari waktu ke waktu, ruang lingkup kajian teknologi pengajaran, konsep dan landasan filosofis dan teoritis teknologi pengajaran, metode pengembangan pembelajaran, pengkajian kurikulum, pengembangan dan pengelolaan sumber daya belajar, hierarki tujuan pendidikan, dan taksonomi tujuan, kemampuan mengajar, skill mengajar, pengembangan strategi pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran dengan teknologi.
Oleh karena itu, luaran atau capaian pada mata kuliah teknologi pengajaran ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup teknologi pengajaran. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis skill mengajar. Mahasiswa juga harus mampu mengembangkan dan mengelola metode pembelajaran, serta mahasiswa mampu menerapkan teknologi dalam perencanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada mata kuliah teknologi pengajaran di depan kelas, mahasiswa menyesuaikan dengan pelaksanaan program Merdeka Belajar yang menitikberatkan pada aspek pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Model pembelajaran DIA yang merupakan aspek delivery, interaction, dan assessment diterapkan dalam kegiatan mencapai dalam mengajar mata kuliah teknologi pengajaran di depan kelas. Nah, dalam penerapan metode DIA, saya juga menerapkan proses pembelajaran cooperative learning kepada mahasiswa di semester 4. Dalam kegiatan ini, memungkinkan untuk mendorong mahasiswa-mahasiswi belajar berkelompok atau secara grup untuk merangsang mahasiswa dapat saling bekerja sama, saling memahami, saling berdiskusi secara mandiri, serta juga saling berbagi opini atau pendapat. Nah, dengan cooperative learning, semua mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan tugas dan mencapai tujuan pembelajaran di mata kuliah teknologi pengajaran sesuai dengan aspek-aspek topik-topik ataupun materi yang diberikan. Oleh karena itu, teknologi pengajaran yang pertama itu adalah definisi istilah belajar, mengajar, guru, pendidikan, pengajar, skill, pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Yang kedua, tentang definisi teknologi pembelajaran, ruang lingkup kajian teknologi pembelajaran, dan bidang terapan teknologi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu landasan filosofis dan teoritis pendidikan teknologi pembelajaran. Selanjutnya, materi metode pembelajaran, pengembangan di dalam metode pengembangan, pengkajian kurikulum, pengembangan dan pengelolaan sumber belajar, tujuan pendidikan dan pembelajaran, keterampilan dasar mengajar, pengembangan strategi pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, sampai pada perencanaan pembelajaran dengan teknologi. Jadi, dari semua topik di atas, ada sekitar 12 kali pertemuan yang diharapkan agar tercapai dengan baik dalam program Merdeka Belajar dengan metode DIA. Yang pertama, delivery, yang artinya bagaimana pencapaian mata kuliah terlaksana dengan baik sehingga mereka dapat memahaminya. Yang kedua, metode interaction, dengan tujuan interaksi dengan mahasiswa harus ada feedback. Dengan ini menggunakan bantuan media sosial seperti WhatsApp maupun media Google Classroom dan Google Meet. Nah, kemudian yang terakhir, metode assessment, yaitu di mana penilaian ataupun luaran dijelaskan dari awal perkuliahan saat memberikan kontrak atau perjanjian antara dosen dan mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu apa tolak ukur jika mereka sudah mencapai tujuan pembelajaran, baik dari esensi, penugasan, keaplikasian menjawab dan bertanya selama perkuliahan dan bobot penilaian lainnya. Baiklah, berdasarkan uraian deskripsi mata kuliah teknologi pengajaran yang telah saya uraikan tadi, nah di sini saya akan menampilkan cuplikan video perkuliahan pada mata kuliah teknologi pengajaran yang telah saya lakukan di depan kelas pada mahasiswa semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik, pada siang yang berbahagia ini kita ketemu lagi di pembelajaran mata kuliah teknologi pengajaran. Kita akan bahas topik di mana topik kita siang lagi ini strategi pembelajaran dan sumber belajar.
konvergen. Di dalam penyampaian metode yang dipakai dalam pembelajaran olahraga, kita buat diskusi kelompok. Masing-masing diskusi kelompok terbentuk dari berorang, 3 atau 4, di mana ini akan membahas masing-masing metode. Untuk kelompok 1, saya tugaskan membahas metode komando. Kelompok 2, metode eksplorat. Yang ketiga, metode latihan. Dan yang keempat, metode inklusif. Dan terakhir, metode konvergen. Mungkin kalau jumlah kita tidak sampai lebih dari 20, kita bikin 4 kelompok saja. Untuk minggu ini kita buat 2 kali pertemuan, itu kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Diskusi dipresentasikan di depan kelas untuk disajikan kepada kelompok yang lain. Di dalam kelompok nanti dibuat sesi tanya jawab, di mana masing-masing kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Untuk itu, kami saya harapkan untuk menjaga kondisi agar tetap tertib. Baiklah, sekarang kita bentuk kelompoknya. Kepada mahasiswa untuk membentuk kelompok lingkaran kelompok. Ini berjudul tentang metode gaya mengajar komando. Perkenalkan, saya Romi Kurniawan sebagai moderator dan penyaji. Sebelah kiri saya Putri dan anggota Nadila dan Damai. Langsung saja, pada kesempatan ini presentasi kami akan disajikan oleh Putri. Kepada saudari Putri, waktu dan tempat dipersilakan. Mengarahkan mahasiswa dalam melakukan tugas gerak
Namun yang pertama, kelebihannya yaitu yang pertama keseragaman gerak, yang kedua demikianlah hasil dari presentasi kami pada hari ini. Kami kembalikan kepada moderator. Sudah dijelaskan oleh pengaji bahwasannya dapat kami simpulkan gaya mengajar komando itu adalah sesuatu pusatnya pada pengajar dan siswa merupakan pelaksana atau yang mengikuti perintah dari komando. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 2, 3, dan 4, kami berikan waktu. Pada sesi pertama, kami izinkan dan kami berikan kesempatan 2 orang menanya. Baik, karena saya Firman Lalu, saya dari kelompok 2. Yang menjadi pertanyaan adalah jelaskan peranan seorang guru dalam metode komando. Terima kasih. Dari kelompok 2, jelaskan peranan seorang guru dalam metode komando. Dari kelompok selanjutnya, dari kelompok 4 ingin bertanya, yang menjadi pertanyaannya, jelaskan peranan siswa dalam metode komando. pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 4, langsung saja pertanyaan kelompok 2 akan dijawab oleh saudari kami Nabila. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan peranan seorang guru dalam metode komando. Peranan seorang guru pada pembelajaran saat dominan itu sebagai pembuat keputusan pada semua tahap. Karena tahap perencanaan terhadap pelaksanaan dan tahap evaluasi sepenuhnya dilakukan oleh guru. Gimana? Baik, terima dan sudah jelas. Terima kasih. Baik, saya kembali ke moderator. Jelaskan peranan siswa dalam metode komando. Pertanyaan kelompok 4 akan dijawab oleh saudara kami Damai. Menjawab pertanyaan dari kelompok 4, di sini ada pertanyaannya, jelaskan peranan siswa dalam metode komando. Sedangkan peserta didik atau siswa hanya berperan sebagai pelaku atau pelaksanaan saja, yang sepenuhnya harus ditunduk terhadap pengarahan, penjelasan dan segala perintah dari guru. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini tentang metode pengajaran komando. Apabila ada kesalahan dalam menyiapkan materi, menyajikan materi, baik tingkah pun kami juga di debat ini, kami mohon maaf. Terima kasih. Dan si makanan. Saya persilakan untuk kelompok yang lain agar kita dalam mendengarkan kelompok 2 menyanyikan si makanan kelompok mereka. Saya persilakan kelompok 2. Baik, terima kasih kesempatan kembali lagi kepada kami dari kelompok 2. Dan pertama dulu yang akan kembali pemangku mata kuliah teknologi pengajaran dan juga teman-teman dari kelompok 1, 3, dan 4. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Premier Teknik 10. Dan di sini ada anggota INES 10 dan di sini ada penyaji yaitu Feberman Tahagu. Jadi untuk mempersingkat waktu kepada penyaji, pertama kami persilakan untuk menyajikan materi kami yang berjudul metode gaya mengajar resiprokal. Kepada penyaji kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh moderator. Langsung saja yang terjadi judul mata kami atau judul presentasi kami hari ini adalah metode gaya mengajar resiprokal. Langsung saja, gaya mengajar resiprokal, metode resiprokal atau reciprocal style adalah suatu metode mengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan umpan balik kepada temannya sendiri. Tanggung jawab untuk memberikan umpan balik bergeser dari guru kepada siswa. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan gaya mengajar resiprokal. Yang pertama, yang menjadi kelebihan gaya
belajar mengajar dengan cara mengamati secara sistematik. Kemudian pada umumnya pelaku yang tidak terhadap kritik. Situasi ini sering menimbulkan ketegangan antara siswa pelaku dan siswa pengamat. Kemudian ketiga, sering juga terjadi pasangan ini justru memantapkan suatu perilaku belajar yang sama. Dan yang terakhir, keempat, kemungkinan guru itu sendiri mendorong perbuatan yang keliru, memberikan petunjuk yang berlebihan atau menunjukkan kegiatan yang terlalu luas tentang bahan bacaan merupakan sesuatunya. Ketiga, guru menyebutkan bahwa dia akan mencoba mengkasih saya kembalikan kepada moderator. Baik, dan di sini secara singkat saya sebutkan bahwasanya metode belajar reciprocal atau reciprocal style adalah guru memberikan tanggung jawab besar kepada siswa sebagai penanggung jawab daripada terjadinya proses pembelajaran itu, di mana siswa akan memberikan umpan balik kepada siswa itu sendiri. Jadi lebih kepada metode diskusi. Jadi di sini setelah kami menyajikan hasil diskusi kami kepada teman-teman kelompok, jika ada yang kurang mengerti dari materi kami, boleh untuk ditanyakan. Terima kasih. Untuk sesi pertama ini kami memberikan kesempatan sebagai peluang pelajaran. Jadi kepada teman-teman dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 1 mau mempertanyakan tentang materi yang sudah disampaikan, yaitu pertanyaan kami, apa sasaran dari metode yang telah dijelaskan? Saya dari kelompok 4, pertanyaan saya adalah apa yang dilakukan guru sesudah melaksanakan metode reciprocal dalam pembelajaran? Terima kasih. Baik, di sini berikan kami kesempatan selama 2 menit untuk mendiskusikan. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah jelaskan peranan guru dalam metode reciprocal. Alat yang menjadi pertanyaan kami tadi, jelaskan sasaran dari metode pembelajaran yang sudah ditampilkan. Oke, maaf ya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah jelaskan sasaran metode reciprocal dalam pembelajaran. Yang pertama, 1 tugas, 2 peranan peserta didik dan peranan guru. Terima kasih. Jika ada sanggahan, dipersilakan. Baik, kami kembalikan kepada kelompok penanya. Baik, dari metode pembelajaran ini sasarannya itu cuma 3 ya, tugas, peranan peserta didik, sama peranan guru. Baik, terima kasih. Kelompok 4, di mana pertanyaannya yaitu hal apa saja yang dilakukan guru sesudah melaksanakan metode reciprocal dalam pembelajaran. Jadi hal yang dilakukan guru sesudah melaksanakan metode reciprocal dalam pembelajaran ada 6, yaitu pertama, menerima kriteria perilaku. Kedua, mengamati penampilan perilaku. Ketiga, membandingkan dan mendiskusikan penampilan dengan kriteria perilaku. Dan keempat, menyimpulkan hal-hal mengenai penampilan kepada perilaku. Kelima, menyimpulkan posisi atau level penampilan dibanding dengan kriteria. Dan yang terakhir, guru harus menjawab atau mengomentari pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan peserta didik. Terima kasih. Jika ada sanggahan. Baik, terima kasih jawaban dari teman-teman dan kami kembalikan kepada kelompok penanya. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya saya terima karena sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Kelompok kami ini mengingat waktu kita sudah habis. Nah, di sini saya sebagai moderator juga akan menyimpulkan daripada pertanyaan ataupun materi yang telah teman-teman dengarkan dan tanyakan. Jadi di sini kita
hari ini yang belum saudara pahami, saya persilakan. Ya, silakan kepada anak kami. Perkenalkan, nama saya Sarah Deviara, Bu. Ingin bertanya, Bu. Coba jelaskan karakteristik pemilihan metode dalam pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Terus pertanyaannya, apa karakteristik dalam pemilihan metode pembelajaran? Kita ketahui dulu tujuan